Terima kasih, terima kasih Yesus. Sungguh besar kasih setiamu. Haleluya. Kami akan mengingat kasih-Mu. Kami selalu mengingat kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari wanita yang dikasihi Tuhan, katakan bersama saya, ingat kasih-Nya. Haleluya. Oh Tuhan, kami mau mengingat kebaikan-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Yesus. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Ya Tuhan. Sekali lagi naikkan pujianmu, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Amin. Ya Tuhan. Dan anugerah-Nya. Dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Amin. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan, ku takkan lupa kasih-Mu Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Amin. Ya penuhkan, kuasa, hasratku besar kasih-Mu Tuhan. Besar kasih Allah pada kita. Pujikan dari awal, selalu mengingat kebaikan dan kasih-Nya. Ya Tuhan. Ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Amin. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit.
katakan, ku takkan lupa. Amin. Kami tidak akan lupa kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Hasratku, hasratku, sekali lagi ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Ya penuhkan, ya penuhkan, ya puaskan hasratku, besar kasih-Nya, besar kasih Allah pada kita, besar kasih-Mu, besar kasih Allah pada. Sekali lagi katakan, besar kasih Allah pada kita, besar, besar kasih-Mu. Haleluya, kami bersyukur padamu. Haleluya Tuhan, sungguh Kau baik. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh ajaib dan mulia kasih-Mu. Kami bawa persembahan kami bawa hati kami. Haleluya. Kau lihat setiap hati kami, Yesus. Glory, haleluya. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Yesus, Hiraya Shanei, haleluya. Rabaya se. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Engkau takkan pernah meninggalkan dan melupakan kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau turun menjumpai kami Tuhan.
Tuhan, mencintai dan menyayangi kami Tuhan. Haleluya. Yes, Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Berikan kasih-Mu Tuhan, kasih yang dari surga turun atas kami. Untuk kami mengatakan betapa kami mengasihi Engkau Tuhan. Tanpa kasih Tuhan, kami tidak bisa sampai seperti ini Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau teramat baik dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kekuatan yang sampai saat ini kami rasakan, bukti cinta-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, dan kami mau katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari saya undang semua bangkit berdiri bersama-sama dan katakan, angkat tanganmu, angkat hatimu. Besar anugerah-Mu, amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Engkau yang merasakan kasih anugerah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar sekali lagi, besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar amin. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar sekali lagi, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin, amin, haleluya. Segala pujian syukur kami naikkan hanya satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berdaulat penuh atas kami dan pimpin acara kami Tuhan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, sekali lagi katakan, berikan salam kiri kananmu, katakan Yesusku dahsyat, amin. Mari kita terima sukacita dari surga.
Ayo kita bergoyang ke kanan dan ke kiri ya, dengan sukacita. Yeay. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yeah. Saudara, saya melihat di sini banyak bunga warna-warni, tapi sayang wajahnya masih belum warna-warni. Nah, berikan senyum kanan kirimu, katakan terima sukacita. Sama-sama. Itulah kekuatan bagi jiwa. Yes. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah apa? Di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Dan saya kepingin saudara sendiri yang naikkan pujian ini dari awal. Sama-sama. Amin.
Sekali lagi katakan, cinta surganya penuhiku. Amin. Haleluya. Saudara bersuka cita bukan karena ini toh? Bukan karena ini kan? Bukan ya? Bukan karena ini kan? Bukan kan? Bukan karena ini kan? Semua dari Tuhan. Amin. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Sorak-sorai bagi Allah kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Sebab Dia layak terima pujian dari saudara dan saya siang hari ini. Puji, besarlah namanya, kekal kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah kuasanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Dan kita akan memberikan yang terbaik dari hidup kita. Persembahan kepada Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memberikan roh sukacita-Mu buat setiap kami pada siang hari ini. Dan kami ingin memberikan berkat yang sudah Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Untuk kami berikan untuk gereja-Mu. Segala keperluan-keperluan gereja-Mu Tuhan, Engkau yang campur tangan semuanya. Segala puji syukur kasih-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Setiap hari, setiap saat kami rindu hidup kami terhubung dengan Tuhan. Setiap hari, setiap waktu kami rindu berada dekatmu Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, itu bagian dari hidup kami. Haleluya Yesus.
Mari petugas persembahan silakan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal sekali lagi kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Amin. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Jemaat sendiri angkat pujianmu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, katakan. Sekali lagi katakan, kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan kami, siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami percaya kami hidup oleh karena perkataan firman-Mu, Tuhan. Kami siapkan dan kami buka hati kami, Tuhan. Mari jemaat kita sama-sama bangkit berdiri bersama-sama. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan
hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami wanita-Mu, kami kebanggaan-Mu, kami yang selalu Engkau cintai ini. Tidak pernah sekali-kali Tuhan kami lepas dari genggaman tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami sampai acara wanita ini nanti selesai. Tuhan terus bersama dengan kami sampai selama-lamanya. Tuhan senantiasa menggandeng dan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, perdengarkan firman-Mu untuk kami siang hari ini, supaya kami boleh dikuatkan dan kami terus berjalan bersama dengan Engkau sampai kepada surga yang kekal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kau mengurapi hamba-Mu, Kau mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom, silakan duduk. Selamat pagi. Terima kasih Bu worship leader bersama singer yang sudah bersama-sama dengan kami menaikkan pujian penyembahan. Hari ini hari spesial mungkin ya. Saya bingung cari baju ini, bunga-bunga ini, bajunya sudah agak ketat karena dibeli berapa tahun yang lalu nggak bisa dipakai. Jadi aduh gimana ya, mau nggak pakai bunga-bunga nanti nggak enak sama ibu-ibu di sini ya. Puji nama Tuhan. Hari ini hari yang spesial, saya lihat dari depan ibu-ibu semua cantik-cantik. Nggak ada yang cemberut. Lepaskan ya beban sejenak ya, kesibukan rutinitas rumah tangga kita. Kita ada di wanita 1 bulan 1 kali ya, 1 bulan 1 kali. Jangan lewatkan kesempatan itu. Mari bersama-sama kita ada di dalam hadirat Tuhan dan kita mau merenungkan sedikit firman Tuhan. Amin. Sudah siap ya semua ya? Saya juga siap. Karena sudah ditelepon sama Ibu Ketua WBI, sudah agak lama ya. Tetapi puji nama Tuhan, hari ini saya ajak adik saya mau bersaksi. Ibu Yume mau bersaksi? Puji nama Tuhan, dia bisa bersama-sama dengan kita semua. Amin. Saat ini kita hidup di dalam standar sosial yang sangat begitu penting. Ya Pak ya? Kita wanita ya, kita ada di wanita. Mungkin ada 1 bapak di belakang, 2 bapak membantu kita. Kita sering menilai diri kita ini berdasarkan angka. Ya. Angka performa, angka pencapaian, angka pemasukan, angka like di handphone kita. Ya. Waduh, berapa ini ya saya nge-like aku? Wah, jumlahnya tambah banyak. Kita cenderung menilai diri kita dengan koneksi kita. Tahu tak, kenalanku siapa? Pejabat ini, orang kaya ini, orang kaya ini. Saya waktu tur ke China ada 1 ibu berkata sama saya ini kalau pagi ditelepon sama bos besar di Surabaya, Bu nganggur, tak ajak jalan. Dia ajak jalan sampai sore, makan semua gratis. Kita cenderung menilai diri kita dengan performa, dengan prestasi, dengan penampilan, dengan gaji. Ibu-ibu di sini yang bekerja, nggak ada yang melarang untuk bekerja membantu rumah tangga. Ya. Tapi seringkali kita banyak menilai, gajiku luwih gede kok konpap. Penampilan kita, wis ayu, kurang ayu. Ibu iku manggowo tas apa ya? Oh, minggu depan gak mau kalah, harus beli. Malah harus yang lebih bagus, lebih mahal, lebih bermerek. Jamnya apa? Sepatunya apa? Saya pernah ditanya, padahal dia seorang pelayan Tuhan juga. Gelangmu tuh loh Bu Yulan. Sepatumu lo beli di mana? Amin, saya cuma ketawa aja. Iki lo 10 ning Pasar Atom. Maksudnya kalau yang merek itu 1, saya 10 gitu loh ibu-ibu. Karena KW begitu. Sampai saya pernah dikejar 1 teman perempuan. Di mana kamu beli sepatu itu? Oh ternyata KW juga. Kalau kita jalan di mall, apa yang nggak ada untuk kita?
pernik wanita, aksesoris wanita dari ujung kepala sampai kaki. Bahkan di sini kalau ada ibu-ibu yang punya salon kecantikan, saya juga punya saudara sepupu, dia punya salon kecantikan di Surabaya. Saya juga sering facial di situ. Sudah bertahun-tahun saya facial aja di situ. Karena masih apa ya, kalau panggil itu bibi ya, adiknya papa saya. Anak-anaknya sekarang yang meneruskan. Banyak kita sebagai wanita, pernik kita itu wah ya, mulai atas sampai bawah. Dan untuk mengejar nilai diri itu, kita kadang-kadang karena tadi kurang cantik. Saya lihat di YouTube, loh gak apa-apa mukanya, lihat cantik loh. Dibongkar semua saudaraku, mulai bentuk alisnya, matanya, hidungnya, mulutnya, rahangnya. Coba ibu-ibu cari di YouTube, ada ibu-ibu. Bahkan punya rahang, kok pesagi ya, dibentuk lincip poong. Nanti yang kelincipan dibongkar dibentuk kotak. Terus tadi ya, belum lagi, ayo kita bongkar-bongkaran aja ya, karena kita sama-sama wanita bukan. Saya seorang istri, saya seorang ibu, saya juga seorang oma. Apa yang tidak ada di dalam diri kita ini? Semua keinginan-keinginan tadi ya. Wah kurang cantik, kurang bagus penampilan kita dan lain sebagainya. Apakah yang membungkus kita dan yang dibungkus ini loh? Mahal yang mana ibu-ibu? Nah kalau semua itu yang membungkus kita ini hilang, apakah kita ini tetap bernilai? Kita semua percaya kita manusia itu punya martabat. Ya Pak ya? Bisa marah kan? Kalau terjadi pelecehan, kita bisa marah. Kalau ada ketidakadilan, kita bisa sedih. Ya. Kita juga bisa tersentuh kalau ada yang terbuang. Ya Pak ya? Yang jadi pertanyaan, mengapa kita ini yakin kalau manusia itu bernilai? Mengapa kita punya nilai di dalam hidup ini? Dari mana datangnya nilai itu? Ayo kita baca di Kejadian ya. Kita buka satu ayat di Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Tuh sudah terlihat ya di layar. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya salah ya, mulai atasnya dulu ya. Matanya mulai agak blurek kali ya. Ayat 26 dulu. Ayo kita bersama-sama ya. Makanya ibu-ibu kok diam ini tadi ya. 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuah, yang buahnya berbiji.
itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan kepada tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. 31 terakhir, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ditambah ya, Kejadian 2 ayat 31. Kejadian 2 ayat 31. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 maksud saya. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. 2, 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 dan Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Kejadian 1 mengatakan bahwa firman Tuhan mematahkan dilema akan krisis identitas kita dan akan nilai diri manusia. Firman Tuhan berkata, manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Artinya nilai manusia bukan dari tadi ya, performanya ya, penilaian dirinya akan aku ini cantik loh, aku ini kaya loh, aku ini punya segalanya, melainkan dari hasil keputusan Allah. Kejadian 1 tadi juga menyatakan kita ini gambarnya Allah. Maka kita percaya kalau kita gambarnya Allah, kita nggak akan pernah sedih kalau kita gagal. Amin. Karena kita tidak ditentukan nilai diri kita ini dari kesuksesan kita. Amin ibu-ibu. Tadi dikatakan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, Tuhan bersabda menciptakan semua ya, binatang, ya, tumbuhan, alam semesta. Tetapi pada waktu dia menciptakan manusia, ya, dia membentuk kita dari debu tanah, terus bahasa Sroboyonya kita diuleni, ya, kita dibentuk dari tangan Allah sendiri. Kita ini handmade-nya Tuhan, amin. Karena itu kita ini unik. Ada ibu-ibu tadi yang ada di bawah tadi, Bu siapa tadi namanya, Feni dan Wiwi ya kalau nggak salah. Hampir mirip, serupa tapi tak sama, ya kan? Adik saya ini kembar, ya. Saya panggil selalu saya Bu Yulan, dia Bu Yume dan Bu Yusyang, ya. Kami terpaut 4 tahun ya. Dia kembar, satu sel telur, tapi nggak sama, ya. Kalau dilihat gini, sekarang sudah mulai tua-tua mereka ya, tahun ini mereka juga 60, saya 64 tahun ini ya, tua ya. Makanya tadi baca blerek ya, mau baca ayat 26, ini saya stabilo ya, jadi mungkin ulap sedikit, maaf ya ibu-ibu ya. Kami terpaut 4 tahun, unik ya, serupa tapi tak sama ya. Yang kembar ini, kalau dilihat dari samping gitu, oh matanya nggak sama ternyata ya, oh rambutnya nggak sama, apanya lagi, oh jalannya nggak sama begitu. Saudaraku, di Kejadian 1 dituliskan kita ini bernilai, kita ini berharga. Karena itu jangan satu pun di antara kita berkata, aku iki lho welek, aku iki lho ora iso popo, aku ini loh gak bernilai. Firman Tuhan katakan kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Amin. Saya kemarin jalan di kota Solo. Waktu saya masuk ya, harga batiknya mahal banget. Solo kan terkenal kota batik ya. Kenapa kok mahal? Karena ada yang tulis, ada yang cap. Ya enggak ibu-ibu. Kalau kita lihat lukisan, saya ingat zaman dulu kan ada Bapak Basuki Abdullah ya, maestronya melukis ya.
Ya beda ya kalau lukisannya Basuki Abdullah sama lukisannya Bu Yulan begitu. Harganya maksudnya, nilainya. Demikian juga dengan kalau kita bandingkan emas gitu ya. Sekarang emas kan harganya naik terus. Kemarin giwang saya ini lepas satu, saya balik lagi ke tempat saya terapi. Loh masih ada, tapi penyok saudaraku. Loh masih penyok, tetap berharga karena dia emas. Amin enggak ibu-ibu? Saya ambil. Aduh selamat ya, tiba loh. Masih 1 jam lebih balik kembali ke parkiran. Kok ya masih ada. Emas bernilai berharga. Katakan pada diri sendiri, aku bernilai. Aku berharga. Amin ibu-ibu ya. Hari ini karena hari spesial, jadi firmannya agak panjang sekali. Saya punya 3 poin. Yang pertama, pentingnya gambar Allah. Saudaraku, yang pertama pentingnya harga Allah, pentingnya gambar Allah, yaitu kita punya harga diri. Harga diri manusia ini, setiap manusia, karena kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah, karena itu kita ini berharga. Amin. Kita ini bernilai. Kita bernilai bukan karena prestasi tadi ya, karena moralitas, kontribusi kita, latar belakang kita. Oh di gereja aku memberikan kontribusi loh. Aku penyumbang terbesar. Aku memberikan seluruh hidupku. Ya. Alkitab tidak berkata kamu berharga kalau kamu berguna. Alkitab juga tidak berkata kamu berharga kalau kamu berhasil. Saya dulu membayangkan waktu saya menikah, anak-anak saya masih kecil. Saya bilang sama suami karena saya sungkan sama mertua, sama ipar. Aku ini kok gak kerja ya, begitu loh. Aku kok gak menghasilkan apa-apa ya. Aku ini orang yang gak berguna. Aku ini orang yang gak berhasil. Saudaraku, ilmu pengetahuan pun mungkin bisa menjelaskan bagaimana manusia ini hidup. Tapi ilmu pengetahuan tak bisa menjelaskan mengapa manusia memiliki nilai. Amin ibu-ibu. Hari ini saya berdiri di depan ibu-ibu, saya berkata, ternyata setelah anak saya 2 menikah, punya mantu, punya 3 cucu, mereka punya rumah tangga masing-masing. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ternyata saya sebagai orang tua bersama dengan suami, hidup kami ini bernilai. Amin. Amin ya ibu-ibu. Katakan sekali lagi, hidupku bernilai. Ya. Pentingnya gambar Allah harus merasuk dalam hidup kita. Ya. Bahwa aku ini berharga loh. Walaupun aku cuma mama yang mungkin ya, sekolahan kita ini cuma SD tah, SMP tah, SMA, ya, nggak perguruan tinggi. Saya nggak perguruan tinggi, adik saya perguruan tinggi. Saya bantu di toko, adik-adik saya semua sekolah. Saya bersama cici saya nggak perguruan tinggi. Tapi kami berdua hari ini bisa berkata, iya ya, hidup kami ini ada nilainya. Karena aku dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Amin, ibu-ibu. Kalau kita bernilai, yang kedua, selain kita punya harga diri ini, ya, yang sangat bernilai, kita juga punya cara memperlakukan sesama kita. Setiap orang yang kita temui itu membawa kemuliaan Allah. Jadi toleh kiri kananmu, engkau ini membawa kemuliaan Allah. Termasuk mereka yang tidak kita sukai. Kebetulan kalau sebelahnya disukai, kalau tidak kita sukai, tetap membawa kemuliaan Allah. Amin. Jangan bilang gendut, elek, hitam, bau, pesek. Apa lagi tadi? Tidak memberikan kontribusi, tidak ada prestasinya, tidak ada gelarnya. Ini enso saya di bawah ya, ipar saya. Dia S3. Kalau dia tunggu di depan tadi saya mungkin lebih gemeteran ya. Saudaraku, orang yang kita temui itu membawa kemuliaan Allah. Walaupun mereka tidak kita sukai. Karena itu nggak ada namanya hinaan, diskriminasi.
Opo kon? Gak duwe, aku sugih. Pelecehan, manipulasi, ya. Semua itu bukan cuma masalah etika, tapi kesalahpahaman dalam teologis. Rupanya salah membaca firman Tuhan. Ya apa ya ibu-ibu? Konsep gambar Allah, ya, gambar Allah yang sangat penting yang hari ini kita renungkan di dalam firman Tuhan. Itu harusnya mengubah cara kita menghormati orang lain. Orang asing, orang yang menyebalkan, orang yang berbeda dengan kita. Mungkin hari ini ada ibu-ibu yang baru datang pertama kali di WBI Mahanaim. Ada ibu-ibu? Ada? Nah, kiri kanannya kasih tangan dong, ya. Engkau bukan orang asing, engkau adalah bagian dari wanita Mahanaim. Setiap orang yang kita temui itu memiliki nilai yang kekal. Jadi harusnya kita bersikap hormat, ya. Apalagi kalau lebih tua. Saya sama Tante Esther ini, saya masih ingat dia yang cuci rambut mama saya waktu sakit keras. Ya. Hari ini kami bersama keluarga adik-adik juga menghormati Bu Esther karena ya beliau juga lebih tua dari kami. Ya. Beliau juga cinta Tuhan. Ya. Kita bisa bersikap rendah hati. Ya. Kita bersikap penuh dengan kasih. Jadi satu, harga diri manusia. Yang kedua, cara memperlakukan sesama kita. Yang ketiga, kita ini manusia punya hak asasi loh. Ya Pak ya, ibu-ibu. Walaupun sampai di pojok gunung dimanapun ya, manusia itu punya hak asasi untuk dia hidup, untuk dia juga dilindungi. Amin. Hak asasi manusia itu berasal dari kebenaran firman Tuhan. Bukan dari revolusi ya, zamannya Prancis ya. Waduh, bertempur terus dia jadi negara merdeka. Bukan dari itu. Melainkan berakar dari hukum gereja yang menjelaskan prinsip Alkitab tentang keadilan dan martabat manusia. Saudaraku, kita manusia itu punya hak asasi untuk tadi itu ya, dicintai, dilindungi, ya, dihargai. Walaupun tadi itu ya, mungkin dia agak rendah, ya, mungkin kehidupan sosialnya, ya, mungkin dia cacat, ya saudaraku. Jangan kita ingat seperti di zaman Hitler ya. Zaman Hitler kalau saya pernah keluar ya, di situ ada orang zaman Hitler itu diambil yang pinter-pinter tok ya. Yang tadi itu ya, yang nggak masuk hitungan, yang bodoh ya, yang mungkin cacat, yang mungkin tua, dibuang semua. Cari yang ya punya nilai. Semua itu merusak gambar Allah. Dan banyak juga ya, kita seringkali melihat teman berteman ya, kenapa susah ya, ini loh tak kasih pil ya, tak kasih rokok, narkoba masuk, obat-obatan terlarang ya, manusia dijadikan kelinci percobaan, termasuk juga ya tadi itu ya, kehidupan yang semakin tidak karuan sekarang ini membuat ada aborsi dan lain sebagainya. Ayo baca satu ayat. Di 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudaraku, nilai manusia, ya, harga diri manusia, cara kita menghargai sesama kita, dan yang berikut tadi kita punya hak asasi dimanapun kita bisa dilindungi. Marga satwa suatu daerah yang masuk dalam UNESCO dilindungi.
itu benda mati. Lah kita ya, makhluk yang hidup ini, kita terlebih karena kita ini bernilai ya. Kita dilindungi. Tetapi kalau kita tadi melihat ada aborsi, ada pelecehan, ada ya perdagangan obat bius, ada narkoba, ya, ada kekerasan. Semua itu karena gambar Allah sudah rusak. Orang tidak tahu nilai diri manusia, ya, rusak. Sehingga kita tidak bisa menghormati gambar Allahnya orang lain, ya. Kita ini mencari nilai diri. Wah, aku statusku, kuasaku ini, pengakuanku, relasiku, pencapaianku, gak podo mbek kalian, gak podo sama kamu. Sehingga kita tidak bisa melihat dan tidak bisa menghargai orang lain. Bahkan kita jadi memanfaatkan mereka. Sehingga tadi ya muncul kekerasan, manipulasi, eksploitasi, konflik relasi, keretakan keluarga, ya, penindasan sosial, bahkan penindasan. Tidak ada ya sekarang di zaman modern ini kita punya istilah budak gitu ya. Kalau zaman dulu kan orang dijual untuk dijadikan budak. Tetapi namanya penindasan tetap ada ya. Katanya bahasa Surabayanya beda kasta. Gak podo aku mbek kowe. Aku lak ningrat. Kowe apa? Saudaraku, pentingnya gambar Allah harus kita renungkan. Yang kedua, cara memperlakukan sesama kita. Yang ketiga sekarang, makna gambar Allah. Ibu-ibu jangan belomong ya, jangan ngantuk ya, karena hari ini spesial. Yang ketiga, makna gambar Allah. 2 Korintus 3 ayat 18, ayo dibaca satu ayat. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Katakan, kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Aku berharga, toleh kiri kanan, kamu juga berharga. Nah. Kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Gambar Allah itu refleksi dari Allah, mencerminkan gambar yang asli, menyatakan karakternya Allah. Dan representasi dari Allah mewakili yang asli, menghadirkan Allah ke dalam dunia. Duh ciangel ibu, gitu. Cermin tidak menciptakan cahaya. Cermin itu kita ini loh ibu-ibu. Kita ini cerminnya Tuhan. Cermin hanya bisa memantulkan cahaya apabila ia menghadap kepada sumber cahaya. Cermin, kaca, itu kita. Ya. Kalau kita menghadap kepada Sang Pencipta, kepada Allah, ya, yang menciptakan kita ini jadi cerminnya, mantul. Manusia tidak dicipta untuk mencipta maknanya sendiri, manusia dicipta untuk menerima makna dari Allah, lalu memantulkan kepada dunia. Tadi dikatakan 2 Korintus 3 ayat 18, kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Kita ini cermin dan wakilnya Allah. Ayo katakan, aku cermin dan wakilnya Allah. Kita ini makhluk relasional, ya. Kita tidak dibentuk sendirian, ada komunitas. Ya Pak ya, seperti hari ini ada kebaktian kaum wanita. Kita punya komunitas. Perlu sih, karena identitas kita kadang-kadang dibangun dari kita berelasi ini. Ya. Komunitas membentuk kita, kadang-kadang kita bisa dipuji kan. Aduh Bu, baik Bu. Aduh kamu ini murah hatinya. Aduh kamu ini cantik Pujian bisa mengangkat kita, tapi satu saat kita ditolak, itu semua bisa menghancurkan kita. Bahkan membuat luka yang dalam. Wis gak pelayanan maneh,
Apa iku WBI Mahanaim iku? Waduh ibu Kita ini juga makhluk rohani, ya. Makhluk rohani yang bergantung pada pencipta. Kita ini penyembah, ya Pak ya ibu-ibu. Kalau kita cenderung menyembah sesuatu, apabila kita tidak menyembah Allah yang benar, kita bisa menyembah yang lain. Seperti kita sembah pasangan kita. Bojoku paling baik, paling ganteng, paling pinter, paling segalanya. Kita bisa menyembah pelayanan kita. Kita bisa menyembah karier kita. Kita bisa menyembah keluarga kita. Kita bisa menyembah reputasi kita. Dan semua yang kita sembah itu juga termasuk penyembahan berhala. Penyembahan berhala bukan cuma kita nyembah patung-patung, ya. Tapi kalau kita menyembah, ya, di luar kita menyembah Sang Pencipta, itu namanya berhala. Kita diingatkan kembali, ya, balik lagi. 2 Korintus 3 ayat 18 tadi. Kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Kita ini cermin dan wakil. Karena kita terus fokus kita kepada Allah, ya. Kita tahu diri kita ini bernilai, kita bisa menghargai sesama. Keluar, ya, mantul. Oh, ibu-ibu WBI Mahanaim, ya. Nggak usah bicara, cuma kasih jempol aja sudah. Wakilnya Allah, ya. Kalau satu perusahaan pasti punya satu wakil, bukan, ya. Wakil itu untuk nanti dia, ya, yang menentukan, ya, misalnya ada rapat, ada apa, keputusan apa. Lah kita ini juga wakilnya Allah, ya. Di tengah keluarga, di tengah sanak saudara, di tengah dunia ini, ya, kita cermin dan wakil Allah. Amin. Tapi yang terbesar bukan manusia ini kurang bernilai, ya. Tadi kan kita sudah membahas, ya, aku ini bernilai loh. Tapi cermin jiwa kita ini ngadepe salah. Nah, kita mengagungkan keluarga kita tadi, ya, mengagungkan pasangan, mengagungkan karier kita, mengagungkan apa, ya, sahabat kita. Saya punya teman, ya, waktu dia mengagungkan, gak apa-apa wes baik kok koncoku ini, ditilep saudara, ya, 1 miliar hilang, ya, sampai hari ini loh gak ketemu temennya, hubungan jadi gegeran, retak, ya. Lihat pasangan, loh suamiku kok gini ya, gitu. Lihat anak, loh kecewa, ya. Bahkan kadang lihat pimpinan atau gembala, loh kecewa, ya, melelahkan, ya. Bahkan di pelayanan menguras jiwa tok, ya. Karena apa? Kita menghadap kepada arah yang salah. Kita tidak melihat Yesus pencipta kita, Allah pencipta kita, tapi kita melihat tadi itu, ya. Karena gambar Allah sudah rusak di dalam kita. Sekarang masuk, ya, di poin yang berikutnya, pemulihan gambar Allah. Ayo ngomong ibu-ibu, pemulihan gambar Allah. Tadi pentingnya gambar Allah, maknanya gambar Allah, sekarang pemulihan gambar Allah. Kalau kita ingin tahu seperti apa sih Allah itu, ya, wujud kemuliaannya, karakternya Allah, Yesus berkata, ayo baca, ya, di Yohanes 14 ayat 9b aja, ya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ya. Saudaraku, gambar Allah yang rusak oleh Adam telah dipulihkan dan digenapi sempurna oleh Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Katakan saudaraku, Yesus Kristus. Gambar Allah yang sempurna itu ada di dalam Yesus Kristus. Kalau tadi gambar Allah rusak kan,
Kita melihat pasangan kita, akhirnya kita kecewa. Oh, ternyata bojoku ya selingkuh sekarang ya. Oh, anakku gak berbakti. Oh, temanku nilep aku. Oh, komunitasku kok kayak gini. Oh, pelayanan kok sangat menguras jiwa ya. Karena gambar Allah itu rusak, dan gambar Allah yang rusak itu sekarang disempurnakan dengan Yesus datang di dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Ada orang baca Alkitab setiap hari, tapi kenapa kok enggak berubah? Karena yang dia baca cuma hukum, perintah, prinsip, tanpa melihat Yesus Kristus, tanpa melihat Injil di dalamnya. Mereka hanya melihat apa yang harus dilakukan. Apa ya yang harus dilakukan. Tapi tidak melihat apa yang sudah Kristus lakukan. Amin, saudaraku. Saya punya saudara. Ini loh. Dia bisa tepuk dadanya. Keras sekali. Ini loh. Baitnya Tuhan. Nah, kalau kamu masih ngepui badanmu. Ya toh. Dan kamu cuma tahu hukum, perintah, prinsip. Tanpa melihat apa yang sudah Kristus lakukan, dia nggak akan berani menepuk dadanya. Amin, saudaraku. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 16. Dibaca ya satu ayat. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 16. Sebentar lagi saya selesai. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Amin, saudaraku. Kita ini cermin dan wakilnya Tuhan. Marilah kita terus memandang apa yang sudah Kristus lakukan dalam hidup kita. Aku dicipta segambar serupa. Aku ini bernilai loh, ya. Aku tidak akan, ya, tidak mengerti, ya. Aku akan semakin mengerti, ya. Apalagi hari ini saya ada di WBI Mahanaim. Kabar baiknya, ya. Salib, di atas salib, ya. Salib itu menyingkapkan pada kita tentang gambaran Allah, ya, gambar Tuhan. Gambar Allah yang sempurna di atas salib dipermalukan, ya. Manusia sejati yaitu Yesus Kristus ditelanjangi, ya. Dia pribadi yang tanpa dosa disalibkan untuk engkau dan saya. Supaya gambar Allah yang rusak di dalam kita tadi tidak dihancurkan, ya, tidak dibinasakan, tapi diselamatkan dan dipulihkan. Amin, saudaraku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Ya. Yesus adalah gambar Allah yang sempurna. Ya. Adam kedua yang menyelamatkan dan memulihkan kita. Di salib kekudusan Allah dan kasih Allah bertemu. Di salib kita melihat dua hal sekaligus. Ya. Betapa seriusnya sampai anak Allah itu loh. Ya, harus mati di atas kayu salib. Ayo baca di Filipi 2 ya. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Ayo baca ibu-ibu. 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 dikatakan dia mengosongkan dirinya, ya. Dia rela menjadi sama dengan kita, ya. Dan dia taat sampai harus mati di atas kayu salib. Dicoplok kabeh ke Allahnya demi
mengasihi kita. Dan betapa besar kasih Allah ya, sampai Allah juga rela melakukan semuanya itu kepada kita. Baca juga satu ayat, Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang menjadi kesukaan kita semua ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, Tuhan datang kepada kita ya, memberikan semuanya ya, di atas salib ya. Dia melepaskan semuanya supaya kita, anak-anaknya ini ya, menjadi pribadi-pribadi ya. Gambar Allah yang sudah rusak di dalam kita tadi diselamatkan dan dipulihkan kembali. Amin saudaraku. Ketika kita memandang kepada Kristus ya, cermin jiwa kita ini kembali kepada sumber terang itu. Amin. Makanya kita jangan terus noleh kepada ya yang ada di dunia ini, tapi lihatlah kepada sumber terang itu, yaitu Yesus Kristus. Injil tidak berkata bersihkan cerminmu lebih rajin, bersihkan cerminmu lebih rajin. Tapi Injil berkata hari ini, pandanglah Kristus. Aku mau memandang Kristus. Ayo ucapkan saudaraku, aku mau memandang Kristus. Ketika itu terjadi, maka cermin jiwa kita ini akan kembali dipulihkan, dipulihkan, dipulihkan ya. Ayat yang terakhir di 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 6. 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 6 kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. 2 Korintus 4 ayat 5 dan 6 firman Tuhan berkata, kita ini manusia baru, mengenakan manusia baru yang terus dibarui menurut gambar penciptanya. Amin. Kebenaran ini membuat kita akan semakin rendah hati ya. Dulu sombong ya, sekarang rendah hati ya. Pak Yuhan Mogi kemarin saya dengar kesaksiannya, kalau berdiri di kantornya gitu, pegawainya mau masuk aja sudah nangis, takut ya. Nanti saudara lihat wajahnya serem ya. Kenapa saya sekarang bisa ya rendah hati ya. Saya nyanyi, saya nyembah Tuhan ya. Dan satu enggak saya lupakan, saya mesti tersenyum. Ibu-ibu tersenyum. Lain loh senyum terpaksa sama senyum yang tulus. Cantik ya. Kebenaran ini akan membuat kita selain rendah hati, lembut, jujur, dan lebih berani mengasihi. Bukan karena kita lebih baik, tapi karena kita kagum kepada Kristus. Amin. Karena kita fokus pandangan kita yaitu kepada Yesus Kristus. Adam yang kedua yang sudah membebaskan kita, menyelamatkan kita, memulihkan gambar Allah yang rusak. Sehingga ya kita sekarang melihat sesama kita ya, kita melihat pasangan kita melihat keluarga kita melihat siapapun itu ya, kita akan memberikan itu tadi ya, rendah hati, lembut, jujur, dan lebih lagi mengasihi. Amin. Kasih tangan kiri kanan dong, aku mengasihi kamu. Kalau orang dunia mengasihi cuma Valentine ya, cuma Imlek, enggak ya. Setiap saat ya, karena kita gambar Allah ya. Kita terus mengasihi Tuhan. Ayo kita berdiri. Kita mau mengucapkan berjanji di hadapan Tuhan ya. Kita enggak malu mengakui kerusakan di dalam diri kita. Mungkin dulu kita suka olok-olok ya. Saya ngaku ya, saya pernah pegel saudaraku. Pesek kamu itu. Aduh ampuni saya Tuhan. Loh, sebelum firman Tuhan ini saya renungkan, saya sendiri kena saudaraku. Ya.
Saya teteskan air mata, ya. Tidak malu mengakui kerusakan di dalam diri karena gambar Allah di dalamnya hari ini dan sampai selamanya. Waktu kita mengenal Yesus Kristus, kita sudah dipulihkan. Amin. Amin, saudaraku. Amen. Kita tidak membangun nilai diri kita dari pencapaian, ya. Nilai kita bukan karena kita punya handphone yang mahal, ya. Nilai diri kita bukan karena kita bawa tas mahal, bukan pakai pakaian yang mahal, ya. Saya pun baju ini sudah 2 tahun, 3 tahun yang lalu, nggak tahu dah. Pokoknya saya bongkar lemari, saya pakai dah hari ini. Tidak membangun diri dari pencapaian, ya. Tapi tahu dirinya aman di dalam salib Kristus. Amin. Tidak merendahkan siapapun. Tidak ada, saya percaya hari ini tidak ada yang merendahkan siapapun. Karena kita bernilai, kita semua juga bernilai. Amin. Karena melihat Kristus bukan mati untuk diri kita, tapi Yesus mati untuk kita semua. Amin. Dia mati untuk orang lain. Yohanes 3 ayat 16 tadi, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tutup mata, ya. Kita berdoa. Oh, haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami percaya firman Tuhan sudah diberitakan. Mungkin kami ada yang ngantuk, mungkin kami ada yang mengerti, mungkin kami ada yang tidak mengerti. Tapi satu hal kami taruh di dalam hati. Engkau Bapa, Engkau Allah yang sudah mencipta kami. Engkau Yesus Kristus, Engkau yang sudah memberikan keselamatan, Engkau yang sudah memulihkan hidup kami. Sehingga kami tahu hari ini Tuhan, bahwa hidup kami ini bernilai. Bukan karena apa yang menutup tubuh kami, tapi karena kami tahu kami dicipta segambar dan serupa dengan Engkau Tuhan. Kami adalah handmade, kami adalah ciptaan yang sangat Engkau banggakan, yang sangat Engkau kasih, yang sangat Engkau cintai Tuhan. Oh, haleluya. Ampuni kami Tuhan, kalau kami kemarin, hari yang lalu, kami suka memandang orang lain, kami merendahkan mereka. Hari ini kami mengerti, kami sadar Tuhan. Kami mau lebih lagi menghargai orang lain. Karena kami tahu kami bernilai, mereka pun bernilai di mata Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pasangan kami. Terima kasih untuk keluarga kami. Untuk komunitas kami, untuk pekerjaan, untuk pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pakai setiap kami menjadi cermin, menjadi wakil-wakil-Mu Tuhan. Supaya dunia melihat, bukan kami yang baik, tapi ada Yesus yang baik itu di dalam hidup kami. Sehingga kami percaya Tuhan, wanita Maham Naim Sidoarjo di tempat ini, bukan hanya hari ini, tapi sampai seterusnya. Ada banyak wanita boleh hadir, boleh datang ke tempat ini. Karena mereka tahu di dalam hidup kami ada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kita nyanyikan satu lagu ya. Semua Baik, semua baik. apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Katakan, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.
Saudaraku, hari ini kita boleh berkumpul. 1 bulan lagi kita baru bertemu. Tapi firman Tuhan katakan, engkau dicipta segambar dan serupa. Engkau bernilai, engkau berharga. Bukan apa yang ada di dalam dirimu, tapi karena Yesus Kristus yang baik, yang mengasihi, yang berdaulat itu ada di dalam hidup kita. Sehingga kita boleh mencerminkan, kita boleh menjadi wakil-wakilnya Tuhan, menjadi displaynya Tuhan untuk dunia yang gelap ini. Saudaraku, kita enggak hanya cuma jadi jemaat, kita enggak cuma duduk ya setiap 1 bulan sekali. Marilah di dalam rumah tangga, di dalam bersosialisasi, di dalam semuanya aspek kehidupan kita. Kita mau taruh firman Tuhan hari ini di dalam hati kita. Kita mau merenungkan dan kita mau melakukan. Seperti tadi firman Tuhan katakan, selubung itu sudah dibuka. Ya. Tidak ada yang menutupi kita. Kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Kita bukan hanya membaca perintah, hukum, ya, tapi kita tahu, kita sadar Tuhan sudah melakukan yang besar di dalam hidup kita. Sekali lagi kita mau berdoa. Taruh tanganmu di dada. Tuhan, ini setiap hati kami. Kami mau turut ambil bagian di dalam WPI Mahanaim Sidoarjo. Kami mau masuk lebih dalam lagi di dalam firman-Mu. Biarlah kami boleh menghidupi Injil Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa boleh memancarkan kemuliaan-Mu. Kami berdoa Tuhan, setiap ibu-ibu di tempat ini, baik ibu gembala, baik ibu ketua wanita, baik setiap kami yang turut ambil bagian, baik setiap kami yang hari ini datang, tidak terkecuali satupun kami Tuhan. Kami semuanya memancarkan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan, Silakan duduk, saudara. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhannya Pastor Yulan yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kita semua siang hari ini. Ibu-ibu diberkati. Amin. Amin. Ya, biarlah hidup kita boleh mencerminkan kemuliaan Tuhan karena dalam diri kita ada Tuhan ya. Ya. Terima kasih juga untuk Cece ya. Cece Yumi. Katanya biar awet muda minta dipanggil Cece semua ya. Ya, puji nama Tuhan. Itu juga ada Cece Emi ya. Ya, puji nama Tuhan. Kita nggak mau tua ya, tapi kita mau tetap semangat muda ya untuk melayani Tuhan ya, Bapak, Ibu-ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari yang spesial ya. Semua berbunga-bunga ya. Hatinya berbunga-bunga. Bajunya berbunga-bunga. Ya. Hari ini kita mau merayakan Valentine ya, tapi sebelumnya yang berulang tahun dulu ya, ibu-ibu yang berulang tahun di bulan Februari bisa maju ke depan. Sama yang kemarin ya, yang bulan Januari yang belum mendapatkan bingkisan dari White Dove bisa maju ke depan.
mau boleh bangkit berdiri bersama-sama. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ya, ibu-ibu, kita akan berdoa untuk ibu-ibu yang berulang tahun. Kita akan arahkan tangan kita memberkati ibu-ibu yang berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan kalau pada bulan ini ibu-ibu, saudara-saudara kami yang berulang tahun, Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Biarlah dengan bertambahnya usia, Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan tambahkan kebijaksanaan sebagai seorang istri. Biarlah hikmat Tuhan menyertai untuk mendidik anak-anak mereka, membawa anak-anak mereka menjadi takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap langkah mereka, Tuhan menyertai, melindungi, sehingga apapun yang dikerjakan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari-hari mereka. Tuhan tolong Tuhan, sebagai wanita tidak mudah, tetapi kekuatan yang daripada Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur siang hari ini. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ibu-ibu, hari ini nanti ada door prize itu ya. Nanti ibu-ibu duduk aja, nanti dibagikan. Door prize-nya itu jangan dibuka dulu ya, nanti dibuka rame-rame ya. Nanti ada tulisannya, ya ada tulisannya, nanti bisa ditukarkan ke panitia ya. Ya, itu aja. Terus kemudian nanti selesai foto bersama, ibu-ibu tinggal duduk di sini aja, nanti konsumsinya dibagikan ya. Setelah foto bersama. Gitu ya. Ya. Itu aja. Terus kemudian yang menghafal ayat nanti jangan pulang dulu ya ibu-ibu, bisa menghafal ayat. Ayat hafalannya untuk bulan ke depan di 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 6 sesuai dengan tadi ya firman Tuhan ya. Diingat-ingat ibu-ibu, dicatat 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 6. Kalau yang bulan kemarin sesuai dengan tema gereja ya. 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 6. Ya. Dua Korintus 4 ayat 5 sampai 6. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap dan terbit terang, Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, ini ya, nanti ibu-ibu mendapat bintang ya. Sudah ibu-ibu, nanti setelah doa berkat kita akan dibagikan door prize-nya ya. Jangan pulang dulu, nanti bisa ditukarkan dengan nominal ya. Jangan, doa berkat dulu aja. Ibu Gembala yang tutup doa berkat.
Mari ibu-ibu saya undang bangkit berdiri. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Beri kemuliaan kepada Yesus Tuhan. Engkau telah menjadikan hidup kami ini lebih berarti dari hari ke sehari ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkati kembali Ibu Yulan dalam seluruh aspek kehidupan beliau. Suami, pekerjaan, anak, menantu, cucu, semuanya dalam kesehatan, dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi. Demikian juga Yume, Atin, Sansan, juga suami Sansan. Tuhan Engkau menyertai mereka semuanya. Akhirnya kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali.